Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Kiai Muzaki, dan yang kami hormati pengasuh Mabna Ibnu Rusdi, beliau Kiai Hamzawi. Yang kami hormati Murabbina Mabna Ibnu Rusdi, Ustadz Hasan. Dan yang kami hormati narasumber kita pada malam pagi hari ini, Ustadz Agus. Yang kami hormati pula teman-teman abang-abang musyrif dari Mabna Ibnu Rusdi. Dan tak lupa mahasantri Mabna Ibnu Rusdi yang kami banggakan. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu berkumpul dan mampu bermuajahah dalam acara sobat atau sosialisasi takorubat pada malam hari ini. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah. Langsung saja saya di sini sebagai moderator akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber pada malam hari ini. Beliau nama Ustadz Agus Hendri Wahyudi SSI, alamat Panaungan Pasongsongan Sumenep, pendidikan SDN Pasongsongan 3, SMPN 1 Pasongsongan, MA Darul Ulum Banyuanyar, S1 Fisika UIN Maliki Malang. Organisasi beliau pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMPN 1 Pasongsongan, anggota Markas Lughatul Arab Duba, anggota HMJ Fisika, Takmir Masjid Tarbiyah, Wakil Ketua Dema Fakultas Saintek, JDFI sebagai Ketua Divisi Khitobah. Beliau juga sebagai Murabbi Mabna Ibnu Rusdi tahun 2017-2018. Beliau Murabbi Mabna Ibnu Khaldun tahun 2018-2019 dan Murabbi Mabna Al-Muhasibi tahun 2019-2020. Itu untuk kurikulum vitae beliau. Selanjutnya untuk malam hari ini kita akan memperkenalkan atau mensosialisasikan apa itu takorubat, terus gimana sih sejarahnya, seperti itu. Mungkin nanti akan dijawab oleh Ustadz. Yang pertama ini Ustadz, ada pertanyaan dari mahasantri. Itu apa sih takorubat itu? Ya, terus kenapa menjadi pegangan mahasantri MSAA? Oke. Monggo dijawab seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya ta'zimi serta saya muliakan kepada seluruh dewan pengasuh, ya, murabbi, musyrif Mabna Ibnu Rusdi, khususnya kepada seluruh mahasantri di rumah yang selalu dibanggakan tentunya. Oke, langsung saja. Tadi pertanyaannya gimana, Dek? Apa itu takorubat? Takorubat. Itu takorubat seperti itu. Jadi takorubat di sini simple saja sebenarnya, Dek. Jadi takorubat di sini adalah amalan-amalan yaumiyah. Jadi amalan-amalan harian. Jadi isinya semuanya amalan-amalan penunjang. Mengapa harus dipegang oleh mahasantri gitu ya? Dibawa mahasantri setiap hari ya untuk diamalkan.
untuk dikerjakan, untuk dibaca setiap hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti itu. Untuk ini pertanyaan selanjutnya itu, kenapa sih takorubat itu menjadi pegangan bagi mahasantri di MSAA seperti itu, Pak? Yaitu tadi, karena ini adalah amalan-amalan harian, amalan yaumiyah setiap hari. Jadi agar supaya tidak hanya fokus pada duniawi saja. Jadi harus seimbang antara duniawi dan akhirat gitu. Kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Muslim harusnya tahu apa saja yang diperintah oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita seperti halnya sholat, ya, sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Nah, itu kan amalan-amalan wajib. Nah, selain amalan-amalan wajib, juga ada amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah itu seperti halnya yang ada di dalam buku takurubat itu sendiri. Nah, jadi membaca Yasin, membaca surah Al-Mulk dan lain sebagainya. Termasuk juga istighosah, lalu wiridul latif. Nah, itu agar supaya hidup kita itu seimbang. Ya, tidak hanya duniawi saja. Ya, jadi mahasantri di rumah, ya mahasiswa di rumah, adik-adik mahasantri tidak cukup hanya kuliah saja. Kuliah ya pagi sampai siang kuliah. Setelah itu siang sampai sore PKBBA. Setelah itu malamnya taklim. Itu tidak cukup. Mungkin sudah menggugurkan kewajibannya sebagai manusia menuntut ilmu. Tapi di samping itu kita harus menyeimbangkan kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban-kewajiban, setelah itu juga sunnah-sunnah yang terangkum di takurubat itu sendiri. Itu saja. Ini pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Bagaimana sih sejarahnya, awal mulanya takorubat itu ada seperti itu, Pak? Terus siapa sih mu'alifnya, siapa sih pembuatnya seperti itu? Okay. Untuk takorubat sendiri, ya, sebenarnya tidak ada sejarah khusus. Ya. Juga saya cari-cari sebenarnya, ya, saya tanya-tanya, ya, pertama kali siapa yang merangkum, siapa yang mengarang, sebenarnya ada. Cuma ini kehilangan jejak istilahnya gitu. Ya, tapi saya yakin, jadi kan takorubat ini kan dipegang oleh mahasantri pada dasarnya. Nah, saya yakin semua pondok pesantren pasti punya buku saku, ya. Kitab yang pasti dibawa sehari-hari, ya, biasanya ada majmu' syarif gitu deh, ya. Terus ada ya itu, terus juga ada kalau di Banyuanyar itu juga ada tarjuman dan lain sebagainya. Nah, itu memang penunjang. Artinya biar tidak sia-sia gitu. Hidupnya tidak sia-sia, makanya diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Kalau untuk sejarah, tidak ada sejarah khusus sebenarnya gitu, Dek. Itu saja. Ya, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Alvaro Bivigo, ya. Salam, apa sih fadilah jika istiqomah mengamalkan wirid, terus aurat atau rotib dalam takorubat itu? Urut dari yang pertama saja mungkin, ya. Jadi biar urut sekaligus mengupas tuntas gitu, ya. Tapi mungkin tidak semua, karena kalau kita tuntas semuanya waktunya tidak cukup gitu, ya. Mungkin ada beberapa saja yang perlu kita kita pelajari bersama gitu. Kalau di takorubat, ya, sekarang sudah praktis, Dek. Ya, adik-adik mahasantri bisa download takorubat itu di Play Store, ada. Ya, sudah lengkap mulai dari Yasin sampai terakhir. Ya, kalau amal-amalannya, kalau fadilah-fadilahnya atau manfaatnya, ya, dimulai dari pembacaan surah Yasin, ya. Surah Yasin ini biasanya kita baca, kebanyakan orang biasanya membaca surat Yasin itu setiap malam Jumat selesai maghrib.
Itu utamanya. Padahal sebenarnya bisa kita membaca surah Yasin itu setiap hari. Setiap hari kita membaca surah Yasin setiap selesai salat maghrib. Selesai salat maghrib kita wiritan, setelah itu baca surah Yasin. Banyak sekali fadilah manfaatnya. Salah satu di antaranya yang pertama bisa mendapatkan ampunan dosa. Jadi kalau kita sudah membaca surah Yasin, insya Allah dosa kita akan diampuni. Karena pasti setiap orang itu tidak lepas dengan yang namanya dosa. Entah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Namanya juga manusia gitu ya. Nah, bagaimana meleburnya? Salah satu cara yaitu dengan membaca surah Yasin. Gitu ya. Walaupun ya kita sudah bertekad bulat dalam hati, besok saya tidak akan melakukan dosa. Gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin kecuali memang diri kita sendiri. Kita sudah berusaha, bahkan sampai puasa gitu ya. Ternyata dosa itu datangnya bisa dari mana saja. Mungkin di luar gitu ya. Ketika kita keluar jalan, ternyata bertemu dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Dalam kurung wanita yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, ternyata juga seksi gitu kan ya. Mungkin kita cuma sebatas lihat. Nah, itu sudah lihatnya kita itu sudah maksiat mata gitu ya. Nah, untuk menebur dosa yang seperti itu, ada amalan-amalan yang salah satunya ya dengan membaca Yasin itu sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah cukup dengan istighfar gitu ya. Tapi tidak ada salahnya membaca Yasin gitu. Lalu kemudian manfaatnya dipermudah saat sakaratul maut. Wah. Ya, kalau kita berbicara tentang sakaratul maut itu sangat menakutkan adik-adik. Makanya ketika orang mau sakaratul maut itu, orang yang masih hidup dianjurkan mendampingi. Jadi mendampingi tidak hanya sekedar mendampingi saja, tapi dengan membaca Al-Quran, membaca surah Yasin, agar dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Jadi kalau memang sudah waktunya meninggal, jadi biar segera segera dicabut ruhnya gitu, nyawanya. Kalau memang sudah masih ada kesempatan untuk hidup, biar disegerakan pulih kembali seperti itu. Nah, itu manfaat yang kedua. Lalu selanjutnya dipermudah segala urusannya. Jelas pasti itu. Pasti dipermudah segala urusannya. Lalu kemudian mendapatkan ketenangan hati. Pasti setiap orang yang membaca Al-Quran ya, tidak terkecuali surah Yasin, pasti akan hatinya tenang, hatinya teduh. Tidak hanya yang membaca, tapi yang mendengarkan pun itu akan mendapatkan ketenangan gitu ya. Pernah saya ditanya oleh salah satu mahasantri gitu, bagaimana Ustaz, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya jawab, monggo, gak apa-apa belajar, tidak ada salahnya belajar gitu. Apakah terlambat Ustaz belajar saat ini gitu, sekarang gitu? Tidak ada yang namanya kata terlambat. Yang penting kita ada usaha, ada kemauan tinggi, insya Allah bisa. Bahkan ada mahasantri yang sampai nangis-nangis, bilang kalau saya tidak bisa Ustaz, walaupun saya sudah berusaha. Saya bilang, jadi membaca Al-Quran itu, ya, apalagi yang masih pemula gitu ya, mendapat 2 pahala. Jadi pahala yang pertama itu adalah karena membaca Al-Quran, dan yang pahala kedua itu karena dia berusaha untuk memperindah bacaan Al-Qurannya, sampai terbata-bata, sampai nangis-nangis gitu deh ya. Itu kan perjuangan yang sangat luar biasa. Itu Al-Quran, luar biasanya Al-Quran gitu. Lalu kemudian manfaat berikutnya adalah terhindar dari siksa kubur. Makanya adik-adik, kalau seumpama mau ziarah kubur, dianjurkan tidak hanya tahlil saja ya, tapi kalau bisa disertai dengan baca surah Yasin.
Biasanya kalau tahlilan gitu ya dek, dia orang-orang meninggal pasti ada kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan hari ketujuh, atau sampai 40 hari, 100 hari, 1000 hari, sampai hol, di hol. Nah itu biasanya di ngaji Yasin. Jadi mengaji Yasin, bahkan sampai ada yang sampai menghatamkan Al-Qur'an. Nah itu untuk agar supaya yang meninggal itu dibebaskan dari siksa kubur. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali. Lalu kemudian meningkatkan keimanan, pasti jelas itu ya. Membantu, ini tadi membantu pengampunan bagi orang yang sudah meninggal. Tawassul dikhususkan kepada yang meninggal. Ya, jadi adik-adik di rumah barangkali ada saudaranya, keluarganya yang meninggal, ditawasulkan, difatihain, didoakan agar selamat dari siksa kubur dan mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya gitu ya. Lalu kemudian memperoleh pahala berlipat ganda, pasti itu jelas ya. Kemudian mendapat keberkahan dalam hidup, mendapat kemuliaan, memberi syafaat di akhirat ya. Terus mendapat cahaya di hari kiamat. Itu adalah fadilah, manfaat, keutamaan-keutamaan daripada membaca surah Yasin. Nah, kapan membacanya? Yaitu setiap selesai sholat maghrib, kalau bisa setiap hari. Tapi kalau tidak bisa, setiap malam Jumat, tidak apa-apa, seperti itu. Itu baru keutamaan dan fadilah daripada membaca surah Yasin. Masih banyak di Taqarrubat ada fadilahnya surah ketika kita membaca surah Al-Mulk. Apa surah Al-Mulk itu? Tabarok. Biasanya orang mengenal itu membaca surah Tabarok. Padahal sebenarnya adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir ayat. Fadilahnya dan keutamaannya, yang pertama mendapat syafaat dan diampuni dosanya, jelas seperti yang tadi ya. Terus Nabi sangat senang jika surat ini berada di hati orang mukmin. Ternyata ya, tidak hanya melantunkan sholawat yang membuat hati Rasulullah senang. Ternyata juga ada, yakni dengan membaca surah Al-Mulk. Kalau surah Al-Mulk sudah dibaca dan ditempatkan di hati kita, ya, Rasulullah juga senang, bangga dengan umatnya. Kalau sudah demikian, mengapa tidak dikerjakan seperti itu? Maka kalau bisa dikerjakan. Gak apa-apa, bareng-bareng gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu seperti itu. Lalu kemudian menyelamatkan dari siksa kubur. Sebenarnya sama dengan membaca surah-surah yang lainnya seperti itu. Lalu kemudian Allah akan menetapkan 30 kebaikan, ya, 30 ampunan kejelekan, dan 30 dinaikkan derajatnya. Jadi 30 kebaikan, 30 pengampunan kejelekannya, dan 30 dinaikkan derajatnya. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Seperti itu. Lalu kapan kita membacanya? Biasanya kalau surah Al-Mulk atau Tabarok itu dibaca setelah selesai sholat Isya. Dibaca selesai sholat Isya, zikir, doa, baru membaca surah Al-Mulk. Itu. Okay. Lalu kemudian setelah surah Al-Mulk ada surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah di sini adalah surah kekayaan. Ternyata tidak hanya sholat duha saja yang mendatangkan rizki melimpah. Membaca surah Al-Waqiah juga dapat mendatangkan rizki yang melimpah ruah.
dijauhkan dari kefakiran, dijauhkan dari kemiskinan. Jadi kalau ingin kaya, adik-adik di rumah, ayo ajak semua keluarga, saudara untuk membaca surah Al-Waqiah. Lalu kemudian dilindungi dari kemudaratan di dunia. Jangan salah, dunia itu tidak hanya senang-senang saja. Ya, ternyata senang-senangnya itulah kemudaratan ternyata. Makanya kita dituntut untuk selalu mengingat mati, selalu ingat pada Allah agar supaya terhindar dari yang namanya kemudaratan dunia. Dunia itu fata morgana, gitu. Jadi semua yang ada di dunia itu tidak hanya yang baik-baik saja, tapi ada juga yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Jadi ibarat seperti ini, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sekejap mata, hanya mampir sekejap mata. Jalan di tengah lorong yang gelap gulita. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal dan perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Maka dari situ, mulai dari sekarang perbanyak berbekal diri dengan melakukan amalan-amalan yang baik menurut syariat Islam. Lalu diberikan syafaat di hari kiamat sama dengan yang lain-lainnya, Jadi surah Al-Waqiah di sini juga bisa menolong kita ketika di hari kiamat. Itu. Lalu kapan kita membaca surah Al-Waqiah? Yaitu biasanya membacanya setelah sholat asar. Setelah sholat asar, sempatkan waktu kita untuk membaca surah Al-Waqiah. Itu Lalu kemudian, walaupun tidak ada di surah di buku Taqrubat ini, ada juga yang tak kalah pentingnya, surah yang tak kalah pentingnya, surah Al-Kahfi. Nah, ini setiap hari dilantunkan, dibaca oleh mahasantri, oleh musyrif-musyrifah, murabbi-murabbiyah, pokoknya semua sivitas akademika, khususnya ma'had, membaca surah Al-Kahfi. Ternyata sangat penting juga. Apa saja keutamaan, fadilahnya? Saya kira sama dengan surah-surah sebelumnya. Di antaranya juga dipelihara dari fitnah Dajjal. Tahu fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal di sini adalah fitnah yang paling luar biasa di antara semua fitnah. Nanti di hari kiamat Dajjal akan datang. Dajjal akan datang dan membawa kabar baik. Kabar baik bagi orang yang sesat, yang disesatkan gitu ya. Dajjal akan mempengaruhi, menggoda manusia agar terjerumus ikut sesat, mengikuti ajaran daripada Dajjal itu sendiri. Dajjal itu membawa surga katanya, Ternyata kalau iman kita kuat, bukan surga yang dia bawa, tapi neraka. Itu hati-hati dengan tipu daya, fitnah Dajjal itu. Lalu kemudian Dajjal itu membawa lautan, membawa air, membawa hujan, bahkan mampu menurunkan hujan. Jadi untuk menggoda manusia, jadi biar ikut ajarannya gitu. Ternyata Dajjal juga membawa roti, roti, minuman. Jadi biar terpengaruh gitu, Jadi biar manusia itu tergoda dengan Dajjal itu. Sungguh sangat sangat ironis sekali kalau kita sampai ikut pada Dajjal. Semoga kita tergolong orang-orang yang imannya kuat, sehingga tidak ikut ajaran Dajjal itu. Nah itu Jadi ada surah apa tadi? Surat Yasin, surah Al-Mulk,
surah Al-Waqiah, dan surah Al-Kahfi. Nah, 4 surat Al-Quran ya tersebut, kalau diamalkan, insya Allah hidup kita akan tenang dan jaya. Ya. Kalaupun tidak ini ya membaca ayat Al-Quran yang lainnya juga tidak apa-apa, istiqomah. Ya. Karena sudah jelas dalam hadis Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran, fa innahu yu'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat membawa syafaat li ashabihi, kepada mereka yang membacanya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi dalam artian tidak memenuhi perintah-perintah Allah, bahkan kadang lalai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ada seperti contohnya sholat, mungkin yang sholat, mudah-mudahan kita tidak meninggalkan sholat gitu, okay? Termasuk puasa sebulan lagi ya, paling tidak kurang lebih sebulan lagi kita akan melaksanakan puasa bersama. Ya, mudah-mudahan full gitu, 1 bulan gitu. Tidak ada godaan-godaan yang menghantui ya seperti itu deh, okay? Lalu kemudian takrobat ya, isi dari takrobat selain dari surah-surah tersebut juga ada apa nih? Wirud al-Latif ya, doa fajar. Doa fajar itu kita baca ya sebelum adzan subuh dikumandangkan. Doa fajar, setelah itu adzan, setelah adzan baru sholat. Setelah selesai sholat, zikiran, baru setelah zikiran Wiridul Latif. Nah, Wiridul Latif di sini banyak juga manfaatnya, banyak juga keutamaannya. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, okay? Tapi salah satunya karena Wiridul Latif di sini adalah sekumpulan dari rangkuman dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Terus juga ada zikir, ada tahmid, ya tasbih, ada sholawat juga komplit. Jadi semuanya komplit. Wiridul Latif ini juga dari ini kalau nggak salah dari Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau nggak salah, semoga saya tidak salah ya. Nah, beliau memang sudah ahli di bidang itu, okay? Jadi semua yang baik-baik dikumpulkan menjadi satu, sehingga menjadi Wiridul Latif itu. Ya. Diamalkannya setiap hari selesai sholat subuh. Ya, selesai wiridan, setelah itu baru Wiridul Latif. Setelah Wiridul Latif baca itu tadi surah Al-Kahfi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Rotibul Haddad. Rotibul Haddad saya juga sempat nyatat di sini, okay? Rotibul Haddad juga tidak kalah manfaatnya, deh. Jadi sangat penting sekali diamalkan. Biasanya kalau di Mabna ya, kalau di asrama kita membacanya sebelum maghrib, okay? Ya, sebelum maghrib teman-teman musyrif dijadwal ya, dijadwal membaca agar diikuti oleh semua mahasantri. Kenapa? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Ya, salah satunya juga ya Rotibul Haddad. Saya tidak sebutkan karena tidak jauh berbeda dengan manfaat-manfaat yang lainnya gitu. Salah satu diantaranya adalah terhindar dari yang namanya kejahatan, terhindar dari yang namanya sihir. Sihir ini sangat sadis sekali, okay? Ya. Jadi tidak Rasulullah saja itu pernah disihir. Apalagi kita sebagai manusia biasa gitu ya. Ya walaupun beliau Nabi Muhammad juga manusia biasa.
Manusia sama seperti kita, cuma diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa oleh Allah. Ya, walaupun manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Berarti luar biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sihir itu sangat menakutkan. Jadi biar terhindar dari yang namanya sihir, santet gitu ya, maka diamalkanlah, bacalah yang namanya Rotibul Haddad. Komplit juga itu, Dek. Jadi semua ada, dimulai dari sholawat, terus juga ayat-ayat pendek. Pokoknya semuanya sudah pasti dirangkum sedemikian rupa. Jadi biar membentuk amalan yang luar biasa seperti itu. Apa lagi? Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Nias. Kenapa di Takorubat ada surat Al-Kahfi itu tidak sampai selesai seperti itu, kan? Iya, seperti itu. Mungkin kalau berkenan dijawab, monggo. Ini DG. Jadi surah Al-Kahfi itu termasuk surah yang panjang. Ya. Bukan berarti karena panjang tidak dimasukkan ke sini semua, tidak. Ternyata fadilahnya surah Al-Kahfi juga, walaupun tidak dibaca semuanya, ya, itu fadilahnya juga sangat luar biasa gitu. Minimal kita membaca surah Al-Kahfi itu 10 ayat saja. Kadang-kadang karena kita rasa ngantuk yang sangat luar biasa gitu ya, sampai meninggalkan gitu ya, atau lupa, ketiduran, ghalabanin naum gitu ya, akhirnya tidak dibaca. Makanya untuk menghindari yang seperti itu, ya, walaupun dibaca beberapa ayat saja, jadi ayat 1 sampai ayat 10 itu tidak apa-apa. Fadilahnya juga tidak berkurang gitu ya, sama besarnya gitu. Makanya di Takorubat itu cuma ditulis atau dimasukkan hanya beberapa saja, tidak semuanya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Ustadz dari pertanyaan Mahasantri Mabna Ibnu Rusdi. Mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan jenengan untuk Mahasantri Mabna Ibnu Rusdi. Oke. Pesan dan kesan saya, istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan, yang kebaikan itu tidak hanya kepada pribadi saja, tapi kepada orang lain, menebarkan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu utamakan, selalu muliakan orang tua. Mumpung adik-adik mahasantri masih belum masuk kuliah offline ya, masih online, masih di rumah. Jadi ini birrul walidain ditingkatkan, membantu orang tua. Karena apa? Karena ridha Allah fi ridhal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi ridha Allah itu berada atau tergantung pada keriduan orang tua, dan murka Allah berada di murka orang tua. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pesan yang terakhir adalah pendidikan. Ya, pendidikan, semangat belajar, karena pendidikan itu adalah investasi masa depan. Jadi karena ilmu itu adalah wajib ya hukumnya, jangan sia-siakan. Ayo mulai dari sekarang berproses agar tidak hanya sekedar kuliah saja, tapi ilmunya juga didapat. Setelah didapat, diamalkan, diaplikasikan, dipraktikan, biar menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat nantinya. Gitu ya. Itu saja sih. Okay. Terima kasih Ustadz atas penjabaran dari Takorubat yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama adik-adik mahasantri Mabna Ibnu Rusdi yang berada di rumah. Saya akan bacakan sedikit ya. Silakan Ustadz. Yes, tambahan adik-adik mahasantri
adabnya ya, adab bukan azab. Azab itu ini ya, siksaan. Adab, etika harus belajar dari sekarang, harus dijaga. Walaupun tidak bertemu dengan abang-abang musyrif, harus dijaga adabnya. Etikanya bagaimana bertanya secara online ya, melalui WA itu bagaimana agar tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati abang-abang musyrif, hati murabi, ustadz gitu ya. Karena bahasa WA itu sangat beda sekali. Jadi harus ditata. Kalau tidak bisa belajar, harus belajar. Karena itu mencangkup ini kebaikan kita, tidak hanya di dunia saja, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu ya. Harus bisa belajar adab, etika. Semuanya ada aturan, ada caranya seperti itu. Okay. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kami bacakan kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya pendidikan itu merupakan hal terbaik atau bekal terbaik untuk perjalanan hidup di masa depan. Yang kedua, santri tanpa wirid atau tanpa amalan itu seperti orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Intinya penting bagi santri punya amalan atau wirid. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat jika ada kemauan untuk belajar. Dan yang terakhir, sebisa mungkin santri atau pelajar itu wajib punya amalan seperti wirid-wirid untuk membentengi diri mungkin dari hal-hal yang madorot buat diri kita masing-masing. Seperti itu. Mungkin dari itu yang bisa kami sampaikan untuk adik-adik mahasantri. Semoga takorubatnya selalu diamalkan dan dilantunkan di rumah masing-masing. Jangan lupa tadi pesan-pesan dari Ustadz Agus untuk senantiasa belajar dan belajar. Seperti itu. Terima kasih dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.